Bab 1371 Kemarahan Tubuh Pikiran. Dewa kuno Cheng Yun, yang telah dijelekkan oleh tubuh pikiran, berhenti sejenak setelah melepaskan serangan salvo, wajahnya berputar dalam perjuangan. "Selamatkan aku, cepat dan selamatkan aku!" Dewa kuno Cheng Yun berteriak kesakitan. Jelas bahwa Dewa kuno Cheng Yun telah berhasil mempertahankan sebagian dari pikirannya dan mencoba untuk melawan tubuh pikiran. Pemandangan ini membuat semua anggota ras Dewa Raksasa berhenti. Bagaimanapun, Dewa kuno Cheng Yun adalah anggota ras Dewa Raksasa, dan ras Dewa Raksasa menghadapi kekurangan tenaga yang parah. Satu puncak peringkat 8 Dewa kuno sangat penting bagi ras Dewa Raksasa. Tapi sesaat kemudian, Dewa kuno Cheng Yun sekali lagi mengungkapkan wajah yang dingin dan kejam. "Mati! Kalian semua mati!" Dewa kuno Cheng Yun berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerang lagi, memancarkan aura yang menyeramkan dan mengerikan. Dia melambaikan tangannya, melepaskan serangkaian pedang putih ke arah kelompok itu. "Gunung Sundermaun Dewa kuno, mundur!" Xin Wuheng langsung berteriak. Dewa kuno Cheng Yun yang di iblis sangat kuat dan juga terampil dalam maksud waktu. Budidaya Dewa kuno Sundermaun terlalu rendah, jadi bertahan di tempat ini hanya akan berarti kematiannya. Jari Dewa Raksasa. Xin Wuheng mengedarkan energi garis keturunannya dan mengulurkan jarinya. Serangan ini terlalu sulit untuk dihindari, jadi lebih baik untuk menyerang dan menghancurkannya. Kilatan energi jari putih yang menyilaukan memusnahkan sebagian besar bila putih. Di sisi lain, kemuliaan Dewa kuno, yang merupakan puncak peringkat 8, sedikit lebih kuat dari Dewa kuno Cheng Yun, mampu menangkis serangan dengan mengerahkan kekuatan penuhnya. Adapun Zhao Feng, dia bisa menggunakan kemampuan observasi mata spiritual dewa, maksud waktunya, dan kedipan spasial, untuk menghindari setiap serangan. "Menyerang!" Xin Wuheng berteriak. Dia dan kemuliaan Dewa kuno keduanya mengaktifkan garis keturunan ras Dewa Raksasa mereka. Meskipun masih belum memperlihatkan tubuh asli mereka, mereka meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Bersamaan dengan menggunakan keterampilan tempur garis keturunan yang kuat, mereka melepaskan telapak tangan energi putih yang sangat besar. Kekuatan telapak tangan cahaya ini sangat luar biasa, dan itu juga diresapi dengan kekuatan garis keturunan ras Dewa Raksasa. Itu adalah teknik yang sangat merusak dan berskala besar. Chaos Origin God Suppressing Seal. Zhao Feng menggunakan gerakan serangan skala besarnya sendiri. Dia mengedarkan Chaos Origin Divine Power menjadi segel raksasa yang suram yang bergemuruh ke bawah. Serangan ketiganya melanda seluruh area. "Itu seharusnya cukup," kata kemegahan Dewa kuno dengan lembut. "Awas!" Zhao Feng tiba-tiba berteriak. Dewa kuno Cheng Yun menerjang keluar dari badai yang merusak, ekspresi jahat dan haus darah di wajahnya. "Membunuh!" Dia menyerang tepat di Xin Wuheng, telapak tangannya menggapai-gapai, mengirimkan beberapa bila energi putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak terluka. Kemuliaan Dewa kuno terkejut. Tubuh pikiran yang melekat padanya sangat tidak normal. Zhao Feng berteriak. Tepat ketika Dewa kuno Cheng Yun yang di iblis hendak diserang oleh serangan mematikan itu, dia melepaskan maksud waktu tingkat sangat tinggi yang memungkinkannya bersembunyi di bagian terlemah dari serangan. Anggota ras Dewa Raksasa sudah memiliki tubuh fisik yang kuat dan pertahanan yang tangguh. Setelah menderita luka berat, dia menggunakan maksud waktu untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Tubuh pikiran ini memiliki niat waktu tingkat sangat tinggi, setidaknya tingkat 8, bahkan mungkin tingkat 9, dan sangat mahir dengannya. Kucing pencuri kecil itu menembak ke bahu Zhao Feng dengan seberkas cahaya abu-abu keperakan. "Anggota Aula Jiwa Kuno akan segera tiba?" Ekspresi Zhao Feng meredup. Sebelumnya, jika mereka berlima berhasil sedikit meningkatkan kekuatan mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melawan trio Balai Jiwa Kuno. Tapi sekarang, Dewa kuno Cheng Yun tiba-tiba menjadi musuh. Jika trio dari Ancient Soul Hall tiba sekarang, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Kita harus menyelesaikan situasi Dewa kuno Cheng Yun secepat mungkin. Zhao Feng menembak ke sisi Xin Wuheng dan memberitahunya apa yang terjadi dengan Balai Jiwa Kuno. "Bekerja sama dan bunuh dia?" Xin Wuheng segera membuat keputusan. Dia dan kemuliaan Dewa Kuno menyerang untuk mengambil Dewa kuno Cheng Yun dari samping.
Xin Wuheng masih mengulurkan jarinya, yang berdebar-debar dengan energi yang luar biasa. Kemuliaan Dewa Kuno, di sisi lain, menggunakan seperangkat keterampilan tempur tipe air. Langit dipenuhi telapak tangan raksasa air yang melonjak seperti ombak. Dewa Kuno Cheng Yun sekarang memiliki sedikit ruang untuk menghindar. Mata iblis jiwa api. Zhao Feng sekarang melepaskan inten mata yang telah dia kumpulkan dengan teknik garis keturunan mata. Mayoritas teknik garis keturunan matanya adalah serangan yang membutuhkan penguncian pada targetnya, dan itu tidak mencakup area yang sangat luas, jadi dia akan merasa sangat sulit untuk memukul Dewa Kuno Cheng Yun yang di iblis. Jadi, Zhao Feng menggunakan seni ilusi jiwa sebagai gantinya. Selama Dewa Kuno Cheng Yun kehilangan kendali atas pikirannya dan melambat, dia akan jauh lebih mudah untuk dipukul dengan teknik garis keturunan mata lainnya. Kabut merah keluar dari mata kiri Zhao Feng. Energi jiwa merah yang membakar ini menutupi area yang agak luas, dan Dewa Kuno Cheng Yun yang sudah dibatasi tidak punya tempat untuk lari. Itu memukul. Kemuliaan Dewa Kuno bersukacita. Tubuh pikiran yang mengendalikan Dewa Kuno Cheng Yun pasti telah terpengaruh oleh teknik garis keturunan Zhao Feng dan mungkin akan memiliki kemampuannya untuk mengendalikan Cheng Yun sangat berkurang. Tapi hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Membunuh. Setelah memasuki jangkauan seni ilusi jiwa Zhao Feng, Dewa Kuno Cheng Yun hampir tidak terpengaruh dan berbalik untuk menyerang kemuliaan Dewa Kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemuliaan Dewa Kuno berseru dengan waspada. Zhao Feng juga agak terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan energi originnya, teknik garis keturunan matanya tidak terlalu lemah. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zhao Feng menyimpulkan bahwa itu bukan karena teknik garis keturunannya terlalu lemah, tubuh pikiran hampir pasti adalah ahli yang tak tertandingi di masa lalu. Jika tidak, itu tidak akan memiliki maksud waktu yang begitu hebat. Namun bahkan setelah semua waktu telah berlalu, dan meskipun itu hanya tubuh pikiran pada titik ini, masih mampu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap serangan jiwa. Hanya ada satu kemungkinan, tubuh pikiran ini milik ras kuno yang kuat dan unik yang sangat tahan terhadap serangan jiwa. Beberapa ledakan terdengar dari pintu masuk. Mereka datang, ekspresi Zhao Feng tenggelam. Dewa Kuno Cheng Yun yang jahat terlalu sulit untuk dihadapi, dan kelompok itu tidak memiliki cukup waktu untuk menangkapnya. Dan sekarang, trio dari Ancient Soul Hall ada di sini. Ada orang lain. Kepala Dewa Kuno Cheng Yun dimiringkan saat dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke pintu masuk. Pintu masuknya hancur berkeping-keping oleh serangan kekuatan ilahi. Trio Aula Jiwa Kuno, senyum tipis di wajah mereka, perlahan masuk. Aula Jiwa Kuno, ekspresi putus asa muncul di wajah kemegahan Dewa Kuno. Jika Dewa Kuno Cheng Yun tidak dihina, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melawan. Trio Balai Jiwa Kuno memindai daerah itu, dan wajah mereka membeku karena terkejut. Mereka awalnya percaya bahwa anggota ras Dewa Raksasa akan menunggu untuk bertemu dengan mereka, tetapi keadaan ternyata sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Haha, menggelikan sekali, berkelahi satu sama lain pada saat seperti ini. Puncak peringkat 8 dari Balai Jiwa Kuno tertawa terbahak-bahak. Namun, Dewa Kuno peringkat 9 dan Dewa Kuno Jailsea memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Dewa Kuno Cheng Yun. Dia di bawah kendali tubuh pikiran. Dewa Kuno Jailsea tersenyum geli. Baik Pak, mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuh orang-orang ini? Dewa Kuno Jailsea berseru. Dewa Kuno Cheng Yun jelas telah terinfeksi dan dikendalikan oleh pikiran jahat, menyebabkan dia berbalik melawan ras Dewa Raksasa. Fakta bahwa Dewa Kuno Cheng Yun masih hidup menunjukkan bahwa dia sangat kuat, cukup kuat sehingga orang lain yang bekerja sama gagal membunuhnya dalam waktu singkat. Oh tidak, ekspresi Xin Wuheng meredup. Dewa Kuno Cheng Yun berada di bawah kendali tubuh pikiran, dan tubuh pikiran ini secara inheren tidak peka, hanya ingin membunuh orang. Xin Wuheng sebenarnya berharap Balai Jiwa Kuno akan segera menyerang Dewa Kuno Cheng Yun, memaksa tubuh pikiran untuk melakukan serangan balik terhadap Balai Jiwa Kuno dan membantu ras Dewa Raksasa. Dia tidak pernah mengira Dewa Kuno Jailsea begitu berhati-hati. Tidak hanya dia tidak terburu-buru untuk menyerang, dia bahkan mencoba membangun hubungan yang baik dengan Dewa Kuno Cheng Yun yang dirasuki. Untuk sesaat, semua orang memperhatikan Dewa Kuno Cheng Yun. Pikirannya mengigau dan sangat tidak stabil. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan dia buat. Kamu, Dewa Kuno Cheng Yun menatap anggota Aula Jiwa Kuno, ekspresinya berputar-putar dalam kemarahan. Ketiga anggota Balai Jiwa Kuno sedikit memucat. Ada sesuatu yang aneh tentang ekspresi Dewa Kuno Cheng Yun.
Berbicara secara logis, tubuh pikiran yang mengendalikan Dewa Kuno Cheng Yun seharusnya tidak memiliki permusuhan khusus terhadap mereka. Namun, tubuh Anda harus mereka bau. Ekspresi Dewa Kuno Cheng Yun berubah menjadi biadab seolah-olah dia akan meledak dengan amarah dan kebencian yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Dewa Kuno Cheng Yun menembak ke arah trio aula jiwa kuno. Bunuh, bunuh, bunuh. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata ini dan tubuhnya mendidih karena amarah dan niat membunuh. Dia dengan liar melepaskan serangan demi serangan. Udara dipenuhi dengan bila energi putih, seperti langit sendiri yang jatuh. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah gila. Peringkat 9 Dewa Kuno dari Balai Jiwa Kuno berseru dengan waspada. Dewa Kuno Jailsea tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya menjadi gelap. Tubuh pikiran yang melekat pada Dewa Kuno Cheng Yun tampaknya memiliki dendam yang sangat dalam terhadap mereka. Sangat buruk sehingga Dewa Kuno Cheng Yun menjadikan mereka target nomor 1 saat mereka muncul. Dewa Kuno Jailsea melambaikan telapak tangan, melepaskan beberapa telapak tangan energi untuk melawan serangan Dewa Kuno Cheng Yun. Ini, anggota ras Dewa Raksasa tercengang. Adegan ini bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Sebelumnya, Dewa Kuno Cheng Yun yang diiblis menyerang karena naluri yang kejam dan haus darah, tetapi sekarang, Dewa Kuno Cheng Yun menyerang trio aula jiwa kuno seolah-olah ada beberapa alasan yang sangat penting di baliknya. Ada kemungkinan bahwa ketika masih hidup, tubuh pikiran ini memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Balai Jiwa Kuno. Namun, treasuri warisan leluhur selalu di bawah kendali ras Dewa Raksasa. Orang-orang di Balai Jiwa Kuno seharusnya belum pernah ke sini sebelumnya. Membunuh. Xin Wuheng berbisik. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini, melarikan diri jauh lebih penting. Dewa Kuno Cheng Yun yang diiblis jauh lebih kuat daripada dia sebelum dirasuki. Jika mereka bekerja sama dengannya, mereka sebenarnya memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Anggota ras Dewa Raksasa dan Zhao Feng menyerang trio aula jiwa kuno. Membunuh. Dewa Kuno Cheng Yun terus-menerus meraung saat dia menyerang. Inten waktu level tinggi menelan Dewa Kuno Jailsea, terus-menerus memengaruhi kondisinya. Jari Dewa Raksasa. Xin Wuheng mengedarkan garis keturunan ras Dewa Raksasa dan melepaskan serangan hebat dan tingkat tinggi. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng membuka segel energi asal dan melepaskan teknik garis keturunan Tribulation Lightning yang kuat. Setelah melepaskan serangan salvo, Zhao Feng dan yang lainnya mulai melarikan diri. Meskipun mereka bisa melawan dewa-dewa setengah langkah sekarang, dalam perjuangan jangka panjang, mereka masih akan menjadi pecundang. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Dewa Kuno Jailsea meringis saat dia mengejarnya. Bunuh-bunuh. Mata Dewa Kuno Cheng Yun berwarna merah darah, pikirannya dibimbing oleh amarah dan niat membunuh saat dia dengan liar menyerang Dewa Kuno Jailsea. Inten waktu level tinggi diturunkan ke Dewa Kuno Jailsea, menyebabkan dia melambat. Sial, bajingan ini. Dewa Kuno Jailsea sangat marah. Dewa Kuno yang diiblis Cheng Yun sangat cepat dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap serangan jiwa daripada ras jiwa purba miliknya sendiri, membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, Dewa Kuno Jailsea dan yang lainnya masih tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung tubuh pikiran yang mengendalikan Dewa Kuno Cheng Yun. Bab 1372 Hukum. Kami keluar. Ekspresi kebahagiaan muncul di wajah kemuliaan Dewa Kuno. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu mereka akan dapat melarikan diri dengan lancar karena Dewa Kuno Cheng Yun. Kamu tidak bisa kabur. Raungan marah Dewa Kuno Jailsea dapat didengar dari dalam gedung legasi Rache Heaven. Kelompok Zhao Feng telah melarikan diri dari gedung Heaven's Legacy Rache, dan tidak peduli seberapa kuat Dewa Kuno Cheng Yun, dia tidak bisa menghentikan trio dari Ancient Soul Hall sendirian. Tim Dewa Kuno Jailsea juga tidak memiliki waktu untuk bertarung dengan Dewa Kuno Cheng Yun. Tujuan mereka adalah mengambil segel Dewa Kuno dan membunuh Zhao Feng dan anggota ras Dewa Raksasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 sosok suram dan 1 kilatan cahaya putih keluar dari gedung bersama-sama. Membunuh. Kalian semua harus mati. Dewa Kuno Cheng Yun telah menjadi gila sejak lama, dan dia memelototi dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh di trio aula jiwa kuno saat dia dengan sembrono menyerang mereka. Bajingan ini. Dewa Kuno Jailsea gemetar karena marah. Jika bukan karena Dewa Kuno Cheng Yun, mereka pasti sudah lama menangkap semua kelompok Zhao Feng.
Kenapa Dewa Kuno Cheng Yun sangat membenci mereka, dan mengapa dia bersikeras menentang mereka? Mereka telah melarikan diri, kata Dewa Kuno peringkat 9. Setelah mereka, trio Balai Jiwa Kuno secara alami tidak bisa membiarkan Zhao Feng berlari lagi, jadi mereka segera pergi untuk mengejar. Tapi Dewa Kuno Cheng Yun bahkan lebih cepat. Riak-riak energi yang aneh menyelimuti tim Dewa Kuno Jailsea. Mereka terbang sangat cepat, tetapi kelompok Zhao Feng semakin jauh dan semakin jauh. Scram! Dewa Kuno Jailsea mengutuk saat dia menebas dengan telapak tangan. Dewa Kuno Cheng Yun dengan mudah menghindari serangan ini dari Dewa Kuno Jailsea, tetapi ketika telapak hitam energi melewati Dewa Kuno Cheng Yun, seekor buaya hitam ganas menerjang keluar darinya. Saat buaya terbang, ia dengan cepat mengembang sampai seukuran rumah kecil, rahangnya menutup di sekitar Dewa Kuno Cheng Yun. Buaya hitam ini adalah binatang jiwa Dewa Kuno Jailsea. Salah satu serangannya adalah melahap jiwa makhluk aneh dan ganjil. Namun, tubuh pikiran di dalam Dewa Kuno Cheng Yun sangat tahan terhadap serangan jiwa. Selain itu, maksud waktu sangat memperlambat laju di mana buaya dapat membahayakan tubuh pikiran, dan Dewa Kuno Cheng Yun memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk melawan Soul Beast. Ayo pergi, sebelum bajingan ini keluar, kita membunuh Xin Wuheng dan yang lainnya dan mengambil kembali segel Dewa Kuno. Dewa Kuno Jailsea menggonggong. Kelompok pelarian Zhao Feng tiba-tiba merasakan energi jahat yang sangat besar mendekat dengan cepat. Ras jiwa kuno awalnya terampil dalam kecepatan, dan Dewa Kuno Jailsea adalah dewa-dewa setengah langkah, jauh lebih cepat daripada yang lain. Tidak baik, mereka berhasil lolos dari Dewa Kuno Cheng Yun. Dewa Kuno Gunung Sundermaun segera berkata. Mereka awalnya percaya bahwa Dewa Kuno Cheng Yun akan dapat menunda 3 anggota Balai Jiwa Kuno cukup lama bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Dewa Kuno Cheng Yun hanya agak merepotkan untuk dihadapi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan dewa-dewa setengah langkah. Jangan berpikir untuk pergi kemana-mana. Dewa Kuno Jailsea tertawa terbahak-bahak saat dia mengedarkan kekuatan ilahi dan energi jiwanya dan mengulurkan telapak tangan. Gelombang hitam besar melonjak ke depan. Menghindari, Xin Wuheng segera berkata. Serangan jiwa Dewa Kuno Jailsea berisi maksud air level 9, dan begitu seseorang terkena serangan ini, mereka akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Selain itu, serangan jiwa ini juga mengandung maksud bayangan, yang akan memiliki efek yang sangat besar pada maksud jiwa dan menyebabkan kekuatan bertempur seseorang turun. Jika kemuliaan Dewa Kuno atau Dewa Kuno Gunung Sundermaun dikejutkan oleh teknik ini, jiwa mereka akan hampir langsung terbenam di dalamnya. Kami tidak bisa melarikan diri, kata Zhao Feng lugas. Setelah bertukar beberapa pesan, semuanya mencapai kesepakatan. Sesaat kemudian, Xin Wuheng, kemegahan Dewa Kuno, dan Dewa Kuno Gunung Sundermaun semua sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan mereka, memenuhi dunia dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika cahaya menghilang, 3 raksasa besar muncul di atas bumi. Energi garis keturunan yang dapat mengintimidasi semua makhluk hidup segera melanda dunia. Serangan balik terakhir, Dewa Kuno Jailsea mencibir. Dalam pandangannya, Xin Wuheng dan timnya mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, sehingga mereka memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuh demi harapan untuk bertahan hidup. Binatang jiwa Dewa Kuno Jailsea digunakan untuk menahan Dewa Kuno Jailsea, agak melemahkannya. Namun, dengan mengambil embun roh pemurni jiwa surgawi, luka pada jiwanya semuanya telah disembuhkan, dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Niat jiwanya bahkan agak diperkuat. Xin Wuheng, mati. Tubuh Dewa Kuno Jailsea berubah menjadi tubuh jiwa tembus cahaya hitam pekat, memancarkan tekanan jiwa yang menakutkan. Gelombang hitam demi gelombang hitam muncul di sekitar Dewa Kuno Jailsea, dan beberapa saat kemudian, dia telah menciptakan lautan yang mengamuk. Tiba-tiba, ombak mulai berputar, membentuk cakar kerangka raksasa yang menyapu Xin Wuheng. Suara mendesing. Meski tubuh Xin Wuheng sangat besar, dengan menggunakan Wind Intent ia masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Setelah menghindari serangan Dewa Kuno Jailsea, Xin Wuheng mengulurkan jarinya. Di hadapan jari besar ini, trio Balai Jiwa Kuno hanya bisa mundur. Dengan tidak berlari, Anda sebenarnya menghemat usaha kami. 2 anggota lain dari Balai Jiwa Kuno merilis binatang jiwa mereka sendiri. Salah satunya adalah badak dengan duri tumbuh dari punggungnya sementara yang lainnya adalah kadal ramping.
Setelah mengkonsumsi energi jiwa, kedua binatang jiwa ini dengan cepat tumbuh lebih besar, dan kemudian mereka melepaskan serangan jiwa terhadap Gunung Sundermaun Dewa Kuno dan kemuliaan Dewa Kuno. Ampas dari balai jiwa kuno, mati. Dewa Kuno Sundermaun meraung saat dia mengumpulkan maksud bumi dari dunia dan meninju. Pertempuran sedang berlangsung. Dewa Kuno Sundermaun berperang melawan Dewa Kuno peringkat 8 dari Balai Jiwa Kuno, sementara kemuliaan Dewa Kuno bertarung melawan Dewa Kuno peringkat 9. Sementara itu, Zhao Feng dan Xin Wuheng bekerja sama untuk menangani Dewa Kuno Jailsea. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng tetap berada di belakang Xin Wuheng sepanjang waktu, kadang-kadang menggunakan teknik garis keturunan pada Dewa Kuno Jailsea. Bocah, jika hanya teknik garis keturunan ini yang kamu miliki, kamu tidak perlu terus memamerkannya kepada orang tua ini. Dewa Kuno Jailsea mencibir. Meskipun teknik garis keturunan Zhao Feng dapat langsung dilepaskan, Dewa Kuno Jailsea dapat merasakannya, menghindar sehingga tidak mengenai titik vital, dan menggunakan seni jiwa defensif untuk sangat mengurangi kekuatan mereka. Zhao Feng, berpura-pura tidak mendengar, terus melepaskan teknik garis keturunan. Terlepas dari apa yang dikatakan Dewa Kuno Jailsea, tindakan Zhao Feng sangat penting dalam mencegah Dewa Kuno Jailsea memfokuskan semua kekuatannya pada Xin Wuheng. Jari Dewa Raksasa. Xin Wuheng selesai mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan 5 elemen inten di sekitarnya ke dalam jarinya. Bumi terpisah, meninggalkan kawah besar. Orang-orang ini menjadi lebih kuat, terutama Xin Wuheng dan Zhao Feng. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea menjadi gelap. Kultivasi Zhao Feng sudah berbatasan dengan puncak peringkat 8, sementara Xin Wuheng, setelah pengasingannya, mendekati puncak peringkat 9. Sebelumnya, Dewa Kuno Jailsea benar-benar percaya diri dan tidak terlalu memperhatikan tim ras Dewa Raksasa. Tetapi dalam situasi saat ini, dia harus mengerahkan kekuatan penuhnya. Apalagi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Begitu Dewa Kuno Cheng Yun tiba, situasinya akan menjadi bermasalah. Ini benar-benar tentang waktu untuk mengakhiri ini, kata Dewa Kuno Jailsea dengan acuh tak acuh. Mutiara hitam pekat muncul di depannya, dan jeritan melengking bisa terdengar samar dari dalam. Dewa Kuno Jailsea membuka mulutnya dan menelan mutiara ini. Tubuh Dewa Kuno Jailsea segera membengkak dan mulai memancarkan energi jiwa yang dingin dan jahat. Dunia itu sendiri tampaknya menjadi jauh lebih suram. Raungan penghancur jiwa. Tubuh jiwa Dewa Kuno Jailsea tiba-tiba menjadi bulat dan montok. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan tornado hitam pekat. Saat tornado ini berputar dengan cepat, ia menciptakan kekuatan hisap yang kuat yang menyerap energi di sekitarnya dan menarik jiwa orang lain. Apa yang sedang terjadi? Dewa Kuno Sundermaun berteriak ketakutan. Dia tiba-tiba merasa seperti jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya menuju tornado hitam itu. Di dekatnya, kemuliaan Dewa Kuno berada dalam kondisi yang agak lebih baik. Tetapi dengan jiwanya yang terus-menerus ditarik, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Tetua telah mengambil mutiara jiwa bersih. Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran di sini. The Rank 9 Ancient God of Ancient Soul Hall sangat gembira. Mutiara Nether Soul diciptakan oleh para ahli dari Balai Jiwa Kuno dengan menggunakan teknik unik untuk mengekstrak jiwa yang kuat dan memurnikannya bersama. Dengan menggunakan Ratna sebagai sumber energi untuk seni jiwa rahasia tertentu, ia dapat segera membawa kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Oh tidak, ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat di wajah Xin Wuheng. Kartu truf dewa-dewa setengah langkah sudah cukup untuk melukai berat atau bahkan membunuh puncak Dewa Kuno peringkat 9. Selain itu, kartu truf Dewa Kuno Jailsea adalah serangan jiwa, membuatnya lebih berbahaya. Tornado hitam yang berputar dengan cepat sangat besar dan memancarkan daya tarik yang kuat. Bahkan Xin Wuheng tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Dia juga tahu bahwa, selama sebagian kecil dari jiwanya terkena tornado itu, sisa jiwanya akan perlahan-lahan tertarik dan hancur berkeping-keping. Bahkan Zhao Feng tidak akan banyak membantu melawan serangan jiwa berskala besar. Jika itu masalahnya, hanya ini yang bisa saya lakukan. Xin Wuheng berdiri tak bergerak seperti gunung raksasa. Menunggu untuk mati. Peringkat 9 Dewa Kuno Aula Jiwa Kuno tersenyum. Tidak mungkin Xin Wuheng bisa menghentikan gerakan membunuh Dewa Kuno Jailsea, terutama karena itu adalah serangan jiwa. Sepertinya Xin Wuheng tahu bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya dan menyerah. Tapi Dewa Kuno Jailsea tiba-tiba merasakan bahwa dunia entah bagaimana telah berubah.
Pada saat ini, Sin Wuheng meletus dengan kekuatan dewa garis keturunan tertinggi. Pada saat yang sama, energi misterius keluar dari jiwanya dan meresap ke dunia. Tiba-tiba, satu-satunya energi yang tersisa di dunia adalah energi 5 elemen. Semua jenis niat dan energi lainnya telah ditekan atau dipaksa keluar. Suara mendesing. Saat energi ini dilepaskan, tornado hitam berhenti. Meskipun itu adalah serangan jiwa, itu masih terpengaruh. Maksud bayangan perlahan surut, dan bahkan maksud air tingkat 9, yang dipengaruhi oleh kekuatan mental Sin Wuheng, sangat ditekan. Apa yang sedang terjadi? Energi ini. Kedua anggota aula jiwa kuno tiba-tiba merasa seperti jiwa mereka, niat, dan semua jenis energi lainnya sangat ditekan sehingga tidak mungkin digunakan. Ini adalah kekuatan hukum? Dewa kuno Jailsea dalam keadaan linglung selama beberapa waktu sebelum akhirnya berhasil berbicara. Sebagai dewa-dewa setengah langkah, dia secara alami memahami apa energi ini. Hukum adalah eksistensi tertinggi yang berada di atas maksud tingkat 9, dan hanya dewa-dewa yang bisa menggunakannya. Ini adalah dunia yang hanya bisa dia impikan. Ini adalah kekuatan hukum. Zhao Feng tercengang. Pada saat ini, semua energi di dunia, termasuk tornado hitam pekat dewa kuno Jailsea, sedang ditekan oleh kekuatan dewa-dewa, semuanya melambat hingga merangkak. Jika itu masalahnya, Sin Wuheng seharusnya bisa memblokir serangan itu. Zhao Feng memfokuskan pandangannya, dan mata kirinya mulai berdebar dengan air inten dan bersinar dengan kilau yang melamun. Duplikasi mata dewa. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada tornado hitam. Biasanya, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk berhasil menggandakan kartu truf dewa-dewa setengah langkah. Tetapi pada saat ini, sementara kekuatan tornado hitam melemah, ada peluang untuk berhasil. Tornado hitam yang sangat lemah dan tertekan menghantam Sin Wuheng, tetapi Sin Wuheng berdiri seperti gunung yang tak berdaya, seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memengaruhinya. Dia memblokirnya. Hati dewa kuno Jailsea menegang. Sin Wuheng menggunakan seni rahasia, menggunakan beberapa energi tersembunyi di tubuhnya, dan benar-benar berhasil memblokir gerakan membunuhnya. HMPH, dengan menggunakan energi dewa-dewa ini, Anda telah mencapai ujung tabung anak panah Anda. Berapa lama Anda bisa bertahan? Dewa kuno Jailsea dengan dingin mencibir saat dia menyerang, bersiap untuk menyerang. Namun, tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di belakangnya. Setelah menyapu dengan Divine Sense, dia segera meringis. Di beberapa titik, mata surga perak muncul di belakangnya. Tiba-tiba, mata perak ini mengeluarkan kabut mimpi, yang darinya muncul tornado hitam pekat yang segera menelan kelompok 3 dewa kuno Jailsea. Bab 1373 Panggilan Jauh. Duplikasi mata dewa, raungan penghancur jiwa. Tornado hitam pekat tiba-tiba menyerbu dan menelan trio balai jiwa kuno. Seseorang bisa melihat puncak tubuh jiwa dewa kuno peringkat 8 segera tersapu ke dalam tornado dan dihancurkan berkeping-keping, diubah menjadi energi untuk tornado yang hanya meningkatkan kekuatannya. Peringkat 9 dewa kuno aula jiwa kuno telah lama merasakan tornado ini, tetapi tidak mungkin untuk menghindar, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu seni rahasiaku. Dewa kuno Jailsea tercengang. Tapi dalam menghadapi bahaya mematikan ini, dia hanya bisa mengaktifkan seni pertahanan jiwa rahasianya. Aliran air gelap mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Ledakan, swoosh, tornado hitam pekat menyapu kelompok balai jiwa kuno dan bergemuruh ke kejauhan. Tubuh puncak peringkat 8 dan peringkat 9 dewa kuno dari balai jiwa kuno jatuh ke tanah. Jiwa mereka telah diseret oleh tornado dan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Hanya dewa kuno Jailsea yang tersisa, tubuh jiwa berair dan hitamnya mengambang di langit, tampak sangat redup dan lemah. Lagi pula, raungan penghancur jiwa adalah keahlian tertingginya, kartu trufnya, jadi dia sangat familiar dengan prinsip-prinsipnya dan tahu bagaimana cara melawannya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam hembusan angin, energi yang menekan segalanya itu menyebar seperti kepulan asap. Di kejauhan, Sin Wuheng, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mulai mengerut. Menggunakan kekuatan Dewa Tuhan menempatkan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Bahkan kelalaian sekecil apapun saat mengendalikannya akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada fondasinya. Kamu, Dewa kuno Jailsea menatap Sin Wuheng dengan ketakutan.
Baru saja, Xin Wuheng mampu mengendalikan kekuatan dewa-dewa, menyebabkan dia terluka parah. Bagaimana Anda tahu teknik jiwa rahasia saya? Dewa kuno Jailsea dengan gelap menatap Zhao Feng. Setelah menggunakan kekuatan dewa-dewa, Xin Wuheng sangat lemah. Yang perlu dilakukan Dewa kuno Jailsea hanyalah menunggu saat untuk menyerang. Namun, Zhao Feng menggunakan semacam metode untuk menggunakan keahlian tertingginya untuk melawannya. Tak satu pun dari trio balai jiwa kuno yang memprediksikan ini. Karena lengah, dua dari anggota aula jiwa kuno kehilangan nyawa mereka sementara jiwa Dewa kuno Jailsea terluka parah. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan puncaknya paling banyak. Apa yang terjadi di sini? Kemuliaan Dewa kuno dan Gunung Matahari Dewa kuno membeku di tempatnya, pikiran mereka kosong. Terlalu banyak yang telah terjadi sekarang, semuanya terlalu sulit dipercaya. Pertama, ada teknik mematikan tertinggi Dewa kuno Jailsea yang dimaksudkan untuk mengambil nyawa Xin Wuheng, dan kemudian Xin Wuheng meletus dengan energi dewa-dewa tersembunyi yang mengintimidasi dunia dan menghentikan kelompok Dewa kuno Jailsea di jalur mereka. Setelah itu, Zhao Feng tiba-tiba menggunakan teknik rahasia Jailsea Dewa kuno dan memusnahkan 2 dari 3 anggota tim balai jiwa kuno. Suara mendesing, mata perak surga di langit lenyap. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh duplikasi mata dewa bergantung pada apa yang diduplikasi, dan menduplikasi gerakan membunuh setengah langkah dewa-dewa tidak datang dengan biaya yang kecil. Kamu tidak mengkhawatirkan hidupmu sendiri, tapi tentang sesuatu seperti ini? Zhao Feng memandang Dewa kuno Jailsea dan tersenyum. Haha, bahkan jika kamu telah membunuh mereka berdua, kekuatan seluruh kelompokmu masih belum cukup untuk menghadapi orang tua ini. Dewa kuno Jailsea tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa keras. Pertama, dia adalah dewa-dewa ras jiwa kuno setengah langkah, jadi dia yang tercepat dari yang hadir. Kedua, Xin Wuheng baru saja selesai menggunakan kekuatan dewa-dewa, jadi dia tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan dalam pertempuran yang akan datang. Dan meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhao Feng telah menduplikasi keterampilan rahasianya, itu pasti dengan biaya yang tidak sedikit, jadi kekuatannya mungkin juga turun. Adapun kemuliaan Dewa kuno dan Gunung Matahari Dewa kuno, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka. Membunuh, Zhao Feng menggeram. Ketiga anggota ras dewa raksasa segera pindah. Mereka membenci balai jiwa kuno lebih dari Zhao Feng. Zhao Feng dan 3 lainnya didakwa di Dewa kuno Jailsea. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng mengedarkan kekuatan petir kesengsaraan dan melepaskan sambaran petir. Dewa kuno Jailsea masih sangat lemah, dan kemampuannya untuk merasakan dan melawan keduanya telah melemah, jadi dia diserang langsung oleh api mata petir kesengsaraan Zhao Feng. Selain itu, kekuatan Tribulation Lightning Eye Flame tergantung pada kekuatan Tribulation Lightning dan jumlahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan maksud jiwa atau maksud mata. Heise, Dewa kuno Jailsea mendesis kesakitan, sedikit tanda khawatir di wajahnya. Teknik mata garis keturunan yang digunakan Zhao Feng barusan hampir tidak lebih lemah dari sebelumnya. Jari angin terik, Xin Wuheng terbang dan mengulurkan jarinya. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunan ras dewa raksasa, dia masih sangat kuat, dan ditambah dengan pemahamannya yang mendalam, serangannya masih bisa memberikan kerusakan yang signifikan. Ledakan, bang, jatuh. Di sisi lain, kemuliaan Dewa kuno dan Dewa kuno Sundermaun melepaskan telapak tangan energi yang tak terhitung jumlahnya di Dewa kuno Jailsea. Sial, wajah Dewa kuno Jailsea berubah menjadi seringai jahat. Dengan kematian 2 anggota timnya dan luka beratnya sendiri, dia tidak bisa lagi menangani Zhao Feng dan Xin Wuheng. Namun, Dewa kuno Jailsea tidak mau pergi karena dia tidak mau mengakui bahwa dia telah gagal. Ini adalah ketiga kalinya dia gagal, dan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kekalahan belaka, tapi kekalahan yang menyedihkan, kekacauan total. Tapi mengingat betapa dia kalah jumlah, jika Dewa kuno Jailsea terus bertarung, dia pasti akan dirugikan. Orang tua ini akan membalas dendam. Dewa kuno Jailsea mengatupkan giginya dan mulai melarikan diri. Haha, Dewa kuno Jailsea, apa kau tidak melupakan sesuatu? Zhao Feng tiba-tiba tertawa. Oh tidak, Dewa kuno Jailsea tiba-tiba memucat. Kilatan cahaya putih muncul di depannya dan kemudian mulai menyerang dia dengan cepat. Bunuh kamu. Dewa kuno Cheng Yun, wajahnya buas dan murka, segera muncul di depan Dewa kuno Jailsea. Beberapa bila energi putih menyapu tubuh Dewa kuno Jailsea. Selain itu, riak energi aneh muncul di sekitarnya, menyebabkan dia bergerak lebih lambat.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Zhao Feng dan anggota ras dewa raksasa juga tiba. Dewa kuno Jailsea langsung diliputi berbagai energi. Wajah dewa kuno Jailsea berubah menjadi seringai jahat. Awalnya, dia percaya bahwa, bahkan jika dia tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng atau Xin Wuheng, mereka juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan kecepatannya, seharusnya sangat mudah untuk melarikan diri. Sayangnya, dewa kuno Jailsea telah melupakan bajingan menjengkelkan yang adalah dewa kuno Cheng Yun. Sial, aku hanya bisa meminta bantuan. Wajah dewa kuno Jailsea sangat pucat. Untuk dewa setengah langkah yang dipaksa untuk mencari bantuan terhadap sekelompok dewa kuno peringkat 9 dan 8 adalah salah satu momen paling memalukan dalam kehidupan dewa kuno Jailsea. Tetapi dengan hadirnya dewa kuno Cheng Yun, dia tidak bisa melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, luka pada jiwanya hanya akan memburuk sampai pada akhirnya menjadi tidak mungkin baginya untuk menjadi dewa-dewa. Dewa kuno Jailsea segera menggunakan token pesan untuk meminta bantuan dari dewa-dewa setengah langkah lainnya dan Yu Heng. Permintaan bantuan? Ketika Yu Heng menerima pesan itu, dia segera berhenti, wajahnya menjadi dingin. Tim manakah yang memasuki wilayah berbahaya dari dimensi ini dan meminta bantuan Anda? Aliran penghancuran dewa kuno bertanya. Bagaimanapun, dimensi ini tertutupi harta karun. Bahkan dewa-dewa setengah langkah tidak akan mampu menahan daya pikat dari beberapa yang lebih berharga. Saat mencari lokasi Xin Wuheng, tim lain pasti juga mengumpulkan sumber daya yang berharga. Aliran penghancuran dewa kuno menemani Yu Heng, jadi dia hanya bisa mengikuti Yu Heng untuk mencari segel dewa kuno. Jika tidak, dia juga akan mengumpulkan sumber daya berharga yang dia butuhkan, mengesampingkan misi. Tim Ancient God Jailsea dari Ancient Soul Hall. Mereka menemukan kelompok Xin Wuheng, tapi dia dikalahkan dan tidak punya pilihan lain kecuali meminta bantuan. Senyum dingin muncul di wajah dingin Yu Heng. Yu Heng secara khusus menekankan kata-kata balai jiwa kuno. Sebelum memasuki tempat ini, dewa-dewa stellar aspek menekankan lagi dan lagi bahwa perintah Yu Heng harus ditaati, atau pihak lain harus menanggung akibatnya. Tetapi pada akhirnya, anggota balai jiwa kuno tidak melakukan seperti yang dikatakan Dewa Lord Stellar Aspect. Bagaimana bisa tim dewa kuno Jailsea dikalahkan? Aliran penghancuran dewa kuno tercengang. Meskipun dia berharap untuk melihat dewa kuno Jailsea dikalahkan, kekalahan semacam ini terlalu tidak masuk akal. Anggota lain dari tim dewa kuno peringkat 8 puncak juga menemukan ini agak sulit untuk dipercaya. Tim Ancient God Jailsea sebenarnya sudah dikalahkan dan sedang mencari bantuan dari tim lain. Ayo pergi. Aliran penghancuran dewa kuno memiliki ekspresi yang agak bersemangat. Xin Wuheng dan timnya baru saja menyelesaikan pertempuran besar dengan tim dewa kuno Jailsea, jadi mereka tidak diragukan lagi lelah dan sangat lelah. Jika mereka terburu-buru, mereka akan memiliki keuntungan absolut dan dapat mengakhiri semuanya untuk selamanya. Dan dia bahkan bisa mengolok-olok dewa kuno Jailsea. Jaraknya agak jauh, Yu Heng dengan lembut berkata. Mungkinkah energi Destiny dengan sengaja membimbing saya ke tempat ini? Ekspresi Yu Heng menjadi gelap saat dia berpikir sendiri. Dia tidak memiliki perasaan ini sebelumnya, tetapi sekarang, setelah menghubungkan situasi saat ini dengan banyak detail lainnya, dia menyadari hal ini. Sementara itu, Zhao Feng dan anggota ras dewa raksasa sedang mengejar dewa kuno Jailsea. Kamu semua akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Tubuh dewa kuno Jailsea sangat redup, dan dia dalam kondisi lesu. Dia hanya bisa mengedarkan teknik pertahanan untuk mengurangi kerusakan yang dia alami. Tiba-tiba, Zhao Feng berhenti. Ayo pergi, mundur, jawab Zhao Feng datar. Mengapa? Kemuliaan dewa kuno segera bertanya. Mereka memiliki keuntungan sekarang, dan jika mereka terus mengejar, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh dewa kuno Jailsea. Mengapa mereka harus mundur sekarang? Mungkin ada ahli balai jiwa kuno lainnya di dimensi ini, kata Zhao Feng lugas. Dewa kuno Jailsea sangat cemas sebelumnya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba menjadi tenang. Pasti ada alasan untuk ini. Kata-kata ini membuat khawatir anggota ras dewa raksasa. Kemungkinan besar Zhao Feng benar. Jika ahli lain dari Ancient Soul Hall tiba, mereka tidak akan bisa melawan mereka. Adapun dewa kuno Cheng Yun, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jika mereka mencoba menghentikannya, mereka mungkin akan mengalami serangan balik dan menjadi target utamanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Kelompok Zhao Feng tiba-tiba mundur. Mereka benar-benar lari. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea menjadi gelap. Bala bantuannya akan segera tiba, tetapi kelompok Zhao Feng tiba-tiba kabur. Lukanya bahkan lebih parah sekarang, jadi dia tidak dalam kondisi untuk menghentikannya. Dan selain itu, Dewa Kuno Cheng Yun masih dengan gigih mengejarnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, energi es yang bisa mendinginkan jiwa datang dari kejauhan. 3 sosok perlahan muncul, pemimpin mereka berjubah es dan salju, hanya memperlihatkan wajahnya yang dingin dan anggun. Batu giok es Dewa Kuno? Dewa Kuno Jailsea bersukacita. Jailsea, saya tidak berpikir bahwa Anda akan begitu ceroboh sampai dipukuli begitu parah. Dewa es giok kuno dengan datar berbicara saat dia mengalihkan pandangannya ke Dewa Kuno Cheng Yun. Rasa dingin yang menembus jiwa menjelajah jauh ke dalam tubuh Dewa Kuno Cheng Yun, tampaknya agak menjernihkan pikirannya. Dewa Kuno Ais Jade juga merupakan dewa-dewa setengah langkah, dan ancaman serta tekanan yang dia bawa bersamanya bahkan lebih kuat daripada Dewa Kuno Jailsea di puncaknya. Tubuh Anda juga memiliki mereka bau. Dewa Kuno Cheng Yun, wajahnya geram dan suram, berhenti di udara. Dia sekarang menghadapi 2 dewa-dewa setengah langkah, tetapi Dewa Kuno Cheng Yun masih tidak segera mundur. Orang bisa melihat betapa dia membenci anggota Balai Jiwa Kuno. Tiba-tiba, ekspresi Dewa Kuno Cheng Yun berkedip-kedip, lebih dari setengah amarahnya lenyap. Kemarilah, ke sini. Suara panggilan yang datang dari jiwanya melampaui ruang waktu bergema di benak tubuh pikiran. Suara pemanggilan ini sangat hangat dan familiar, dan itu membuat tubuh pikiran di dalam Dewa Kuno Cheng Yun sangat berpikiran jernih dan membuatnya sangat ingin menjawab panggilan ini. Bab 1374 Awan Kecurigaan. Kemarilah, ke sini. Suara panggilan yang datang dari jiwanya melampaui ruang waktu bergema di benak tubuh pikiran. Suara pemanggilan adalah yang paling akrab dan akrab. Itu meredakan amukan tubuh pikiran, membuatnya lebih tenang dan rasional. Jailsea, ada apa dengan orang ini? Di mana Xin Wuheng dan yang lainnya? Dewa Kuno Ais Jade dengan dingin bertanya. Ketika Dewa Kuno Jailsea mengirimkan permohonan bantuannya, dia berkata bahwa dia sedang dikejar oleh Xin Wuheng dan Zhao Feng. Jadi, Dewa Kuno Ais Jade segera memimpin timnya, secara alami sehingga dia bisa mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia tiba, dia hanya melihat Dewa Kuno Cheng Yun. Adapun situasi Dewa Kuno Cheng Yun, Dewa Es Giok Kuno agak merasakannya, tetapi dia masih sedikit memperhatikannya. Mereka kabur. Orang ini juga anggota ras dewa raksasa. Bunuh dia dulu. Dewa Kuno Jailsea segera berkata. Dewa Kuno Cheng Yun telah berulang kali merusak rencananya dan sangat merepotkan dan sulit untuk disingkirkan, membuat Dewa Kuno Jailsea marah. Dewa Kuno Jailsea sekarang membenci Dewa Kuno Cheng Yun lebih dari dia membenci Zhao Feng dan Xin Wuheng. Betapa tidak kompetennya. Ketika Anda kembali, saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskan berbagai hal kepada guru aula. Dewa Kuno Es Giok menembak Dewa Kuno Jailsea dengan tatapan menghina. Sangat mudah untuk melihat bahwa Dewa Kuno Jailsea telah lama menemukan kelompok Xin Wuheng, tetapi demi keegoisannya sendiri, dia tidak memberitahu yang lain. Tidak masalah jika dia telah menyelesaikan misinya, tetapi Dewa Kuno Jailsea gagal, dan dia telah menderita kekalahan yang menyedihkan sehingga dia bahkan kehilangan 2 anggota timnya. Dewa Kuno Jailsea terdiam. Ini juga kekhawatirannya. Namun, dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selama dia bisa melakukan kinerja yang baik selama sisa misi dan memainkan peran utama dalam mengambil kembali segel Dewa Kuno, Master Aula dan Dewa-Dewa Stellar Aspek mungkin tidak akan menyalahkannya. Dewa Kuno Ais Jade bergerak maju dan menatap Dewa Kuno Cheng Yun. Karena orang ini dikendalikan oleh tubuh pikiran, mengapa ia menargetkan Balai Jiwa Kuno, dan mengapa ia sangat membenci mereka? Pada saat ini, Dewa Kuno Cheng Yun tiba-tiba berbalik. Saya datang. Dewa Kuno Cheng Yun memasang ekspresi hormat saat dia berkata dengan penuh semangat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Jangan biarkan dia lari. Dewa Kuno Jailsea segera berteriak. Dia juga agak bingung. Bukankah Dewa Kuno Cheng Yun kehilangan akal sehatnya? Bukankah dia sembarangan menyerangnya? Kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Dewa Kuno Ais Jade terfokus. Dia agak meremehkan Dewa Kuno Cheng Yun. Tetap di sini dan ceritakan semua rahasiamu. Saat Dewa Kuno Ais Jade dengan dingin berbicara, semua es dan salju di sekitarnya mengembang.
Dalam sekejap, hawa dingin yang membekukan tulang memenuhi dunia, membekukan hampir semua yang ada di jalurnya. Tapi rasa dingin ini lebih ditujukan pada jiwa. Tubuh jiwa dewa kuno Jailsea telah mengalami luka berat, dan dia langsung merasa sulit untuk menahannya. Di kejauhan, tubuh pikiran di dalam dewa kuno Cheng Yun juga merasakan hawa dingin yang membekukan di atasnya dan tidak bisa menahan gemetar. Dewa setengah langkah ini bahkan lebih kuat dari dewa kuno Jailsea. Dewa kuno Cheng Yun berbisik. Saat ini dia jauh lebih tenang daripada sebelumnya dan tahu untuk mengamati dan menganalisis. Tetapi bahkan jika dewa kuno Ais Jade lebih kuat dari dewa kuno Jailsea, dia tidak dapat dihentikan jika dia ingin melarikan diri. Waktu memudar, dewa kuno Cheng Yun berseru, tubuhnya meledak dengan riak waktu yang intens. Adegan yang absurd terjadi, dewa kuno Cheng Yun beriak dengan cahaya aneh, seluruh tubuhnya menjadi transparan, dan kemudian dengan dengungan, dia berubah menjadi sinar cahaya yang tak terduga. Sesaat kemudian, sinar cahaya yang merupakan dewa kuno Cheng Yun mengabaikan hawa dingin dan terbang dengan kecepatan lebih cepat. Ini adalah rahang dewa kuno Jailsea turun. Dewa kuno itu berhasil melarikan diri saat menghadapi dewa es giok kuno dengan kekuatan puncaknya. Hanya teknik melarikan diri apa yang begitu aneh dan kuat? Dua anggota tim dewa kuno Ais Jade juga tercengang. Itu bukan teknik waktu yang sederhana, tapi penggunaan waktu yang bahkan lebih mendalam. Mungkinkah itu tubuh pemikiran telah milik yang ras sebelum kematiannya? Wajah dingin dan seperti giok dewa es kuno berubah suram. Untuk sesaat, pikirannya diliputi oleh awan keraguan dan kecurigaan. Jika itu tubuh pemikiran benar-benar milik yang ras, kemudian dia mendapati dirinya agak tidak mau menyinggung hal itu. Untungnya, tujuan mereka kali ini adalah Xin Wuheng dan segel dewa purba miliknya. Ke arah mana kelompok Xin Wuheng lari? Dewa kuno Ais Jade dengan dingin bertanya. Ke arah yang sama dengan yang ditempuh oleh ras dewa raksasa barusan. Sementara itu, Zhao Feng dan yang lainnya dengan hati-hati terbang bersama. Bagaimanapun, ini adalah dimensi rahasia yang tercakup di area berbahaya. Dalam kondisi mereka, kehati-hatian mutlak diperlukan. Ayo pergi sejauh mungkin dari sini, seru Xin Wuheng. Jika balai jiwa kuno memiliki anggota lain di sini, begitu mereka berkumpul bersama, mereka pasti akan datang untuk mengejar. Pada saat ini, kelompok itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di belakang mereka. Mereka memindai dengan indera ilahi mereka dan segera terkejut. Dewa kuno Cheng Yun, dewa kuno Sundermaun berseru dengan waspada. Dewa kuno yang diiblis Cheng Yun telah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Dewa kuno Cheng Yun sekarang bergegas menuju mereka. Apakah dia sudah menyerah untuk mengejar dewa kuno Jailsea dan sekarang datang untuk menyerang mereka? Dewa kuno Cheng Yun juga melihat kelompok Zhao Feng, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Namun, seni rahasia yang dia gunakan beberapa saat yang lalu untuk melarikan diri dari dewa-dewa setengah langkah telah membuatnya agak lemah, dan dia tidak dalam kondisi untuk terus bertarung. Selain itu, dia memiliki tugas yang lebih penting, jadi dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kelompok Zhao Feng. Ekspresinya telah banyak berubah, teriak Zhao Feng. Dewa kuno Cheng Yun lebih tenang dari sebelumnya, tetapi hanya tubuh pikiran yang tenang. Jiwa dewa kuno Cheng Yun mungkin benar-benar ditekan sekarang. Dewa kuno Cheng Yun terbang melewati kelompok itu dan menghilang ke kejauhan. Dia agak lemah. Mungkinkah benar-benar ada anggota lain dari aula jiwa kuno di sini? Kemuliaan dewa kuno tiba-tiba bertanya. Dewa kuno Cheng Yun memperlakukan balai jiwa kuno seolah-olah ada dendam mendalam di antara mereka. Meskipun begitu, dewa kuno Cheng Yun tidak terus mengejar dewa kuno Jailsea dan sekarang melarikan diri dalam keadaan lemah. Ini berarti hampir pasti bahwa ahli lain dari balai jiwa kuno telah tiba. Dengan demikian, dewa kuno Cheng Yun telah memutuskan bahwa dia bukan tandingan mereka dan memilih untuk melarikan diri. Tidak, sepertinya dia ingin sekali pergi ke suatu tempat, kata Zhao Feng. Dia bisa mengamati dewa kuno Cheng Yun lebih dekat. Haruskah kita mengikutinya? Kemuliaan dewa kuno bertanya. Tubuh pikiran yang melekat pada tubuh dewa kuno Cheng Yun tidak diragukan lagi pernah hidup di dimensi ini. Tempat yang sangat ingin dia datangi hampir pasti merupakan area yang sangat penting. Saat ini, lebih baik jika kita pergi dari tempat ini dan mencari tempat untuk pulih dari cedera kita, Zhao Feng menyarankan. Keempatnya dalam kondisi yang memprihatinkan. Jika mereka bertemu dengan sekelompok dewa Yao atau bahaya lain, mereka mungkin akan habis. Ada perlombaan warisan surga di depan. Mata dewa kuno Sundermaun berbinar.
Sebelumnya, ketika mereka pergi ke gedung perlombaan warisan surga pertama, mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah tanah warisan ras warisan surga. Dengan demikian, dia tidak begitu bersemangat untuk melihat bangunan lain dari Heaven's Legacy Rache. Itu bukan satu-satunya, Zhao Feng bisa melihat jauh lebih banyak dengan matanya daripada yang lain. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak lagi bangunan Heaven's Legacy Rache. Selain itu, bangunan Heaven's Legacy Rache ini agak unik. Mereka tampaknya telah dilengkapi dengan mesin penyerang, seolah-olah itu adalah benteng kuat yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Semua bangunan tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Beberapa di antaranya bahkan sudah hancur total, hanya menyisakan tumpukan puing. Begitu banyak bangunan Heaven's Legacy Rache. Kemuliaan Dewa Kuno berkata dengan heran. Dia telah melihat banyak hal tentang peradaban warisan surga sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat begitu banyak bangunan tipe perang sebelumnya. Berhenti, ada sekelompok Dewa Yao di dalam benteng abu-abu yang sangat besar itu. Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan mengirim pesan kepada yang lain. Kelompok itu kemudian dengan hati-hati berjalan berkeliling dan melanjutkan ke depan. Perang terjadi di sini, bisik Xin Wuheng. Satu sisi terkait dengan ras warisan surga, atau mungkin ras warisan surga itu sendiri. Dugaan Dewa Kuno Sundermaun, ras warisan surga menempati peringkat ketiga di antara 10.000 ras kuno. Mereka adalah ras mitos dengan terlalu banyak legenda. Mungkinkah mantan tuan dari Treasuri warisan leluhur telah menjadi ras warisan surga? Xin Wuheng bertanya dengan termenung. Segel Dewa Kuno adalah artefak ilahi khusus yang ditempa oleh ras warisan surga, kunci yang dapat membuka dimensi ini. Dimensi ini juga berisi banyak bangunan tipe perang dari Heaven's Legacy Rache, dan sepertinya beberapa peristiwa besar telah terjadi di sini. Dua anggota ras Dewa Raksasa dan Zhao Feng juga mulai merasa bahwa perbendaharaan warisan leluhur adalah tanah misterius yang terkait dengan ras warisan surga. 5 hari kemudian, rombongan itu masih terbang melalui wilayah yang sama. Pada interval tertentu, mereka akan melihat gedung Heaven's Legacy Rache lainnya. Menara perak raksasa itu. Zhao Feng tiba-tiba memfokuskan pandangannya pada menara metal Heaven's Legacy Rache yang sangat besar. Menara perak ini jauh lebih tinggi dari semua bangunan lain yang pernah mereka lihat, dan sangat terawat. Pengalaman sebelumnya memberitahu Zhao Feng bahwa bangunan yang lebih lengkap dan lebih besar hampir semuanya ditempati oleh Dewa Yao, namun tidak ada tanda-tanda Dewa Yao yang tinggal di sekitar menara ini. Saat mereka mendekat, Zhao Feng tiba-tiba mengerti. Bangunan ini sangat terawat karena semua pintu masuknya disegel. Dewa Yao biasa tidak mampu masuk ke dalam. Ayo masuk ke menara raksasa itu dan pulih dari luka kita. Lalu, kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Zhao Feng menyarankan. Kucing kecil pencuri itu segera berlari keluar dari dimensi interspesial, matanya berkilauan saat menatap dengan penuh minat ke menara. Betul sekali, kucing ini ahli dalam seni rahasia Heaven's Legacy. Seharusnya bisa membuka menara ini. Kemuliaan Dewa Kuno bersukacita. Kucing kecil pencuri dengan cepat bergegas ke pintu masuk dan mulai meraba-raba. Beberapa saat kemudian, gerbang logam besar mulai terbuka. Begitu rombongan masuk, gerbang logam ditutup sekali lagi. Kucing pencuri, Zhao Feng takjub. Begitu mereka masuk, kucing kecil pencuri itu segera lari. Zhao Feng dan anggota ras Dewa Raksasa pertama kali menemukan tempat sehingga mereka bisa masuk ke pengasingan. Sebelumnya, kemuliaan Dewa Kuno bertarung melawan Dewa Kuno peringkat 9, jadi lukanya yang paling parah, dan fondasinya telah rusak. Xin Wuheng, dengan menggunakan energi dewa-dewa, juga telah merusak fondasinya. Jika luka ini tidak segera disembuhkan, itu akan menghambat kultivasi masa depan mereka dan menjadi lebih sulit untuk disembuhkan nanti. Zhao Feng dalam kondisi sedikit lebih baik. Hanya inten matanya yang rusak parah. Setelah mengkonsumsi beberapa obat penyembuh, dia perlahan bisa pulih dari lukanya. Zhao Feng mengeluarkan sebatang bambu giok yang berkilauan. Saat dia mengeluarkannya, energi waktu yang kuat menyelimuti sekelilingnya, menyebabkan semuanya melambat. Moonlight Sky bambu berisi Time Essence dan merupakan harta karun untuk mengembangkan maksud waktu. Itu bahkan bisa meningkatkan kemampuan pengguna untuk memahami maksud waktu. Pada saat ini, maksud waktu Zhao Feng telah mencapai tingkat 5. Begitu dia mengambil bambu langit cahaya bulan, dia mungkin tidak perlu waktu lama untuk mencapai level 6. Seseorang harus menyadari bahwa 5 elemen Zhao Feng, petir angin, dan jenis niat lainnya hanya berada di puncak tingkat 6.
Zhao Feng menelan bambu langit cahaya bulan dan mulai berkultivasi. Bab 1375 Serangan Bersama. Setelah menelan sepotong bambu langit cahaya bulan, Zhao Feng segera merasa seluruh dunia menjadi sangat lambat. Jiwa dan pikirannya tenggelam dalam dunia asing di mana waktu terkadang lebih lambat dan terkadang lebih cepat. Time Essence benar-benar sangat tidak biasa. Zhao Feng kaget. Pikirannya terasa tidak nyata dan ilusi saat energi niat yang aneh dan mendalam perlahan muncul. Pada saat ini, pemahaman Zhao Feng tentang maksud waktu meningkat satu tingkat. Bahkan tidak butuh 20 hari untuk niat waktu Zhao Feng mencapai puncak tingkat 5. Belum lama berselang dia masuk ke level 5 dari maksud waktu, dan sekarang dia telah mencapai puncak level 5. Hanya bambu langit cahaya bulan yang dapat menghasilkan efek yang begitu menakjubkan. Tetapi meskipun Zhao Feng telah mencapai puncak level 5, masih ada Time Essence yang tersisa. 20 hari kemudian, energi maksud waktu di sekitar Zhao Feng memudar dan menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, tubuh Zhao Feng melonjak dengan maksud waktu yang menakjubkan, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat lambat. Tingkat 6, Zhao Feng membuka matanya. Sepotong Moonlight Sky bambu telah membawa inten waktu dari level 5 langsung ke level 6. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun untuk mengembangkan maksud waktu. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan pemahaman yang luar biasa karena mata spiritual dewa, dan bambu langit cahaya bulan semakin meningkatkan kemampuannya untuk memahami maksud waktu. Ini juga alasan niat waktu Zhao Feng telah naik ke seluruh level. Di level 6, maksud waktu sekarang memiliki beberapa kekuatan dasar dan dapat dihubungkan bersama dengan energi maksud lainnya untuk membentuk kekuatan ilahi asal chaos. Dengan demikian, kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng meningkat dalam kekuatan sekali lagi dan sekarang hampir tak tertandingi di antara dewa kuno peringkat 8. Saya juga sebagian besar pulih dari hilangnya energi mata saya. Zhao Feng memeriksa kondisi tubuhnya. Dia meninggalkan jubah ruang waktu dan kembali ke menara perak raksasa. Anggota lain dari ras dewa raksasa masih tersembunyi di luar angkasa, dalam budidaya terpencil. Energi garis keturunan kuno yang kuat memenuhi udara. Xin Wuheng adalah yang terkuat, sepenuhnya menutupi energi dari dua lainnya. Zhao Feng bisa merasakan tekanan garis darah yang tak terlihat di tubuhnya. Xin Wuheng juga memiliki kemampuan pemahaman yang mengesankan. Setelah menggunakan energi dewa-dewa untuk melawan dewa-dewa setengah langkah, aku yakin dia menjadi jauh lebih kuat, Zhao Feng berspekulasi. Suara mendesing. Pada saat ini, energi garis keturunan kuno yang sangat besar mulai melemah. Udara beriak dengan getaran spasial biru saat Xin Wuheng muncul. Luka saya sebagian besar sembuh. Mari kita lihat dulu tempat ini, Xin Wuheng menyarankan. Mereka sebelumnya mencari perbendaharaan ras dewa raksasa, dan mereka juga telah menuai panen yang cukup signifikan dari gedung ras warisan surga. Menyembuhkan luka-lukanya tidak bisa dianggap sebagai tugas yang sulit. Selain itu, ras dewa raksasa memiliki kemampuan pemulihan yang tangguh untuk memulai, jadi luka biasa hampir tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menstabilkan dan menyesuaikan fondasinya. Zhao Feng menyetujui gagasan itu. Dia mengakhiri kultivasinya setelah memulihkan ai intennya justru karena dia ingin menjelajahi menara perak ini. Mungkin ada bahaya tersembunyi di sini, dan mungkin ada juga harta karun yang berharga. Kucing pencuri kecil ada di lantai atas. Zhao Feng menggunakan tautan kontrak yang mereka miliki untuk memperkirakan lokasi kucing kecil pencuri itu. Dari sekian banyak bangunan Heaven's Legacy Rache di sini, menara perak ini mungkin yang paling terawat. Jadi, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang menara perak ini, atau kegunaan khusus darinya. Jika tidak, kucing pencuri kecil itu tidak akan menunjukkan minat seperti itu pada menara perak dan langsung lari ke lantai atas. Apalagi karena sudah lama ditinggalkan, bangunan Heaven's Legacy Rache ini tidak memiliki jebakan aktif. Zhao Feng dan Xin Wuheng mulai menjelajah bersama. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa saat mereka menjelajah, dan mereka berdua merasa ini tidak lebih dari menara logam biasa. Tetapi setelah menggunakan kemampuan tembus pandangnya, Zhao Feng menemukan bahwa struktur menara logam itu sangat rumit. Pasangan itu dengan cepat mencapai lantai atas. Ini adalah... Xin Wuheng tercengang.
Pemandangan di lantai atas memiliki tata letak yang sama sekali berbeda dari lantai di bawah. Ada mesin yang tidak dikenal dan tabung kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menumpuk dengan berantakan di seluruh ruangan. Di tengah ruangan ada piring bundar besar. 9 platform logam telah ditempatkan di plat ini. Kucing kecil pencuri itu berada di tengah-tengah 9 platform ini, meraba-raba dengan cakarnya. Apa yang dilakukannya? Xin Wuheng bertanya. Garis-garis putih yang hampir tak terlihat menutupi plat hitam itu. Cakar kucing pencuri kecil meluncur melintasi garis yang padat ini. Zhao Feng juga sangat penasaran untuk mengetahui apa yang dilakukan kucing kecil pencuri itu. Tepat ketika dia siap untuk bertanya, plat hitam melingkar tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya lemah, dan kata-kata kuno seperti kecebong mulai muncul dan menyatu menjadi 9 platform logam. 9 platform logam menyala serempak, menembakkan sinar cahaya dari sisinya dan terhubung bersama untuk membuat nonagon. Beberapa warna, garis, dan titik cahaya berbeda muncul di nonagon. Ini adalah, Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa adegan ini, dan kemudian wajahnya membeku karena terkejut. Ini adalah daerah sekitar, Xin Wuheng segera berkata. Sebagai dewa kuno, selama mereka melewati suatu tempat, mereka hampir selalu bisa mengingatnya. Pemandangan di depan mereka membuat mereka teringat akan medan daerah ini. Kucing pencuri kecil itu mulai memanggil dan memberi isyarat pada Zhao Feng, ekspresi menghina di wajahnya. Xin Wuheng segera menatap Zhao Feng. Hanya Zhao Feng yang bisa mengerti apa yang dikatakan kucing kecil pencuri itu. Ini adalah menara sensorik, kata Zhao Feng lugas. Dalam dimensi ini, indera ilahi dan indera lainnya semuanya sangat ditekan hingga hanya 1/10 dari kekuatan aslinya. Karena daerah ini penuh dengan bahaya, mereka tidak berani berlarian sembarangan. Namun, menara sensorik ini dibangun oleh para pemikir hebat dari Heaven's Legacy Rache dan dapat menghasilkan peta dari area yang sangat luas. Kucing kecil pencuri itu mengulurkan cakar, wajahnya terlihat puas. 5 juta li, Zhao Feng tercengang. Indera ilahi mereka saat ini paling banyak hanya bisa mencapai 400.000 li. Namun, menara sensorik ini bisa membuat peta area dalam radius 5 juta li. Selain itu, ini hanya untuk sementara jarak maksimum dari menara sensorik, yang berarti jarak ini dapat ditingkatkan. Tentu saja, jangkauan sensorik juga bisa dikurangi, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lengkap dari area tersebut. Kucing kecil pencuri itu sekali lagi mulai mengacau. Peta itu dengan cepat menyusut hingga hanya menutupi 500.000 li. Mereka bisa melihat semua yang terjadi dalam 500.000 li ini, termasuk jumlah Dewa Yao. Mereka bahkan bisa melihat beberapa gambar kabur. Buah kaca darah surgawi, Xin Wuheng tiba-tiba memanggil. Beberapa saat yang lalu, dia melihat pohon besar berbuah merah di peta. Di pohon ini ada 3 buah kaca berwarna darah, masing-masing seukuran kepala manusia. Buah kaca darah surgawi mengumpulkan ki darah dari langit dan bumi dan dapat secara besar-besaran meningkatkan vitalitas seseorang. Itu juga bisa digabungkan menjadi garis keturunan kuno tertentu untuk meningkatkan ketebalannya. Di masa jayanya, ras dewa raksasa mengolah dao pemurnian tubuh. Kebetulan buah kaca darah surgawi mampu meningkatkan garis keturunan ras dewa raksasa. Ekspresi licik di wajahnya, kucing pencuri kecil itu mulai berbicara dengan Zhao Feng dan Xin Wuheng. Kucing kecil pencuri itu menunjukkan bahwa dia akan tetap di sini, menggunakan menara sensorik untuk mengamati sekeliling. Sementara itu, Zhao Feng dan Xin Wuheng akan mengikuti perintahnya dan mengumpulkan sumber daya yang berharga. Bagaimanapun, dengan menara sensorik, mereka memiliki pemahaman penuh atas lingkungan mereka, sangat meningkatkan kesempatan untuk merebut harta karun. Baik, Zhao Feng dan Xin Wuheng segera setuju. Xin Wuheng memiliki misi menghidupkan kembali ras dewa raksasa. Tujuan utamanya datang ke sini adalah mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Zhao Feng dan Xin Wuheng meninggalkan menara. Dengan berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil, Zhao Feng dapat dengan mudah mendapatkan peta daerah tersebut. Ayo pergi ke sini. Zhao Feng memimpin Xin Wuheng ke area reruntuhan dan kemudian ke bawah tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan beberapa batu bulat dan bercahaya di dalam batuan dasar. Ini adalah batu asal dewa. Jika digunakan sebagai sumber daya kultivasi, mereka dapat memadatkan kekuatan ilahi. Jika digunakan dalam pertempuran, Anda dapat menyerap energi di batu asal dewa untuk segera memulihkan Yuan Qi dan kekuatan dewa.
Xin Wuheng segera berkata, meskipun batu asal dewa tidak bisa dibandingkan dengan bambu langit cahaya bulan atau batu esensi roh Nether Jade, mereka masih sangat berharga. Selain itu, Zhao Feng dan Xin Wuheng tidak perlu membayar harga apapun untuk batu asal dewa ini. Pasangan itu berangkat ke tujuan kedua. Tempat ini adalah tempat buah kaca darah surgawi dapat ditemukan. Sekelompok Dewa Yao menduduki daerah itu, membuatnya agak berbahaya. Namun, Zhao Feng dan Xin Wuheng memiliki pemahaman lengkap tentang bagaimana Dewa Yao didistribusikan dan bahkan memiliki pemahaman dasar tentang tingkat kultivasi mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah mengembangkan tindakan pencegahan. Aku akan memancing mereka pergi sehingga kamu bisa masuk dan mengambil buah gelas darah surgawi dan harta alam lainnya di dalamnya. Zhao Feng telah mencapai level 6 dalam maksud waktu. Itu, dikombinasikan dengan Space Intense-nya, membuatnya sangat pandai berlari. Zhao Feng terbang ke dalam gedung, membunuh beberapa Dewa Yao, dan kemudian segera lari. Untuk memprovokasi puncak peringkat 9 Dewa Yao di gedung, dia juga menggunakan mata transferensi luar angkasa untuk meluncurkan serangan diam-diam. Manusia, kamu mencari kematian? Hampir seluruh paket Dewa Yao dimobilisasi untuk mengejar Zhao Feng. Melalui kucing kecil pencuri, Zhao Feng bisa melihat semua ini dengan jelas. Dia dipersiapkan dengan baik, melarikan diri langsung ke menara sensorik. Menara sensorik terawat dengan baik, dan pertahanannya sangat tangguh. Dewa Yao tidak berdaya melawannya. Xin Wuheng menggunakan kesempatan ini untuk menyusup dengan lancar ke sarang mereka, mencuri buah kaca darah surgawi dan beberapa sumber daya budidaya maksud waktu lainnya. Setelah Dewa Yao mundur, Zhao Feng dan Xin Wuheng bertemu kembali dan menuju area berikutnya. Kali ini, mereka memperoleh beberapa bunga kehidupan giok 9 teratai. Sumber daya ini berisi kekuatan ilahi murni, dan daun teratai di bunga dapat meningkatkan kekuatan ilahi dewa kuno. 3 bunga yang mereka peroleh semuanya memiliki 9 daun teratai. Dengan bantuan kucing kecil pencuri, pasangan itu dengan liar menjarah semua sumber daya berharga di sekitar menara sensorik. Mereka memperoleh sebagian besar sumber daya dalam 500.000 li menara. Lebih jauh, informasi yang diperoleh jauh lebih ambigu, meningkatkan bahaya. Ada juga beberapa area berbahaya atau kelompok Dewa Yao yang kuat yang mereka berdua tidak berani untuk melibatkan diri. Suatu hari, saat pasangan itu menuju ke lokasi lain, sebuah gambar dan beberapa informasi tiba-tiba dikirim ke pikiran Zhao Feng. Tidak baik, para ahli balai jiwa kuno mendekati area ini. Zhao Feng segera memberitahu Xin Wuheng. Bagaimana situasinya? Xin Wuheng bertanya. Menara sensorik dapat memberikan laporan yang sangat rinci. Selain dewa kuno Jailsea, ada dewa-dewa setengah langkah lainnya.